Hai, salam kepada semua jemaat. Saya percaya di manapun kita berada, kita terus menjaga diri dan ikut SOP dalam keadaan pandemi sekarang. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada hari ini, saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas berkat yang berikan kepada kami ya Bapa. Engkau terus memimpin, menjaga kami sepanjang hari-hari yang lepas ya Bapa. Bapa, terima kasih juga atas kasih yang kau berikan pada kami ya Bapa, yang tidak pernah putus-putus ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Bapa, kami juga ya Tuhan bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini ya Bapa, atas kesempatan Kau berikan pada kami untuk bersama-sama dalam ibadah online kami pada hari ini Tuhan, karena Engkau terus memimpin dan memegang kami ya Tuhan dalam ibadah ini Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan dalam tangan-Mu, biar Engkau terus campur tangan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini Bapa. Sekali lagi ya Bapa, seserahkan ibadah online kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau terus dimuliakan Bapa, biar Engkau terus ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian, sorak-sorak kemenangan dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Karena Dialah Tuhan yang besar, Dia ajaib dan Dia perkasa, dan hanya Dialah perisai dalam hidup kita. Tinggalkanmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Bukan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan.
When ocean rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abound in deepest water. A saving hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounding me. You never failed, and you won't stop now. And you will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are ocean rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, Jesus, Jesus, you are mine. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar jemaat SIB Victorious? Saya berdoa untuk agar saudara dan teman-teman berada di dalam keadaan yang sehat. Dan kita percaya bahwa kondisi dan situasi pada hari ini tidak menghalang kita untuk terus bertumbuh, tidak menghalang kita untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Dan berbicara tentang situasi pada hari ini, melalui tema yang kita akan belajar sepanjang bulan Januari ini adalah suatu hal yang sangat menarik ataupun suatu hal yang sangat relevan dengan kehidupan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan agar mempersiapkan hati dan pemikiran kita, jiwa kita, dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang sungguh besar bagi kami Tuhan Bapa. Dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi, kami percaya bahkan penyertaan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Bapa. Kami menyerahkan ruangan ini, situasi ini, dan saat ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biar Engkau Tuhan yang menyertai kami Tuhan, membuka setiap pemikiran kami, jiwa kami, agar kami dapat menerima kebenaran benih-Mu Tuhan, untuk kami tabur di dalam hati kami, menjadi kekuatan, menjadi sumber kepada hidup kami. Kami tidak mampu untuk keluar, kami tidak mampu untuk berada di luar Engkau Tuhan Bapa, dan kami tidak punya kekuatan Tuhan. Kiranya kami berada di luar daripada Engkau. Tetapi bila kami berada di dalam-Mu Tuhan dan lewat firman-Mu Tuhan, dan memperhatikan firman-Mu ya Bapa, kami akan bertumbuh Tuhan. Situasi pada hari ini tidak menghalang kami Tuhan, tetapi kami mau terus berserah penuh kepada Engkau Tuhan Bapa, lewat daripada iman percaya kami kepada Engkau. Biar Engkau memimpin hamba-Mu ini ya Bapa, dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa kepada setiap jemaat agar mengerti akan apa yang disampaikan, dan kasih-Mu sampai ke dalam lewat pribadi setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa, nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Dan kami berdoa, amin. Nah, minggu lepas kita telah belajar tentang dua hal, yaitu bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam iman. Yang pertama, Gembala Sidang telah menyampaikan hal yang pertama, yaitu berani untuk menerima cabaran. Dan hal yang kedua adalah berani untuk berubah. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan firman kebenaran ini. Kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan ini, masih di dalam tema yang sama, yaitu hidup di dalam iman. Tetapi saya lebih kecilkan dan lebih memfokuskan kepada iman adalah dasar dan bukti. Bagaimana iman itu menjadi dasar dan bukti. Dan sebelum itu, pada hari ini kita akan belajar maksud daripada iman dan 6 dasar yang salah yang tercatat ataupun sebagai boleh menjadi contoh kepada kita yang tidak boleh kita lakukan. Nah, mari kita terus membacakan firman Tuhan di dalam Ibrani. Mohon catatkan firman Tuhan ini di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga 3. Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman itu. Iman di dalam bahasa Ibrani adalah amen. Sering kali kita sebut, sering kali kita nyanyikan di dalam lagunya, amin. Satu hal yang menjadikan suatu yang jelas di sini adalah menyusut kepada dua hal, yaitu percaya, sikap percaya kepada Allah, dan sejumlah keyakinan atau ajaran keagamaan. Dalam bahasa Ibraninya, amin. Seringkali waktu kita bernyanyi, kita akan mengatakan amin. Selain kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Kalau kita bersetuju dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, ataupun hamba Tuhan yang sampaikan kepada kita, kita katakan amin. Dan setiap kali kita menghabiskan doa kita,
kita akhirnya mengatakan amin. Karena amin di dalam bahasa Ibrani adalah iman. Percaya kepada Allah adalah sikap yang sangat penting, sebagaimana diperlihatkan di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 hingga 6. Mari kita merujuk kepada firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian 15 ayat 6. Supaya kita dapat mengerti apa kisah yang telah disampaikan Tuhan dalam firman Tuhan ini. Kejadian 15 ayat 1 hingga 6 menceritakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Kepada siapa? Kepada Abraham. Dalam suatu penglihatan, janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upamu yang sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah. Bagaimana ia menyatakan bahwa dia tahu yang berbicara kepadanya adalah Tuhan secara pribadi. Apakah yang engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikanku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham, orang ini tidak akan menjadi warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitungkan bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percaya. Lalu apa? Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah berfirman kepada Abraham bahwa ia akan mendapatkan seorang anak kandung, waris. Sekalipun sebenarnya agak mustahil istrinya dapat memiliki keturunan. Karena pada waktu itu istri Abraham dikatakan berumur sudah lanjut usia. Saya tidak tahu berapa lanjut usia yang dikatakan, tetapi mungkin kalau zaman sekarang mungkin sudah menopause, satu yang mustahil untuk terjadi, hal yang sangat mustahil. Tetapi Abraham terus mengandalkan Tuhan, meletakkan kepercayaan pribadinya kepada Tuhan tentang janji-janji Allah kepadanya lewat daripada firman sendiri yang berbicara kepada kepada Abraham. Allah sebelumnya telah berjanji untuk memberkati semua kaum di muka bumi oleh kerana Abraham dan keturunannya. Tadi pada waktu firman Tuhan berbicara kepada Abraham, lalu hal ini dikatakan Tuhan. Di dalam ayat 3, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga hambaku menjadi ahli warisku. Namun sebelumnya di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, Kejadian pasal 12 ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan kepada Abraham, juga janji Tuhan kepada setiap umat yang percaya di dalamnya. Janji Tuhan itu tidak didasarkan oleh hal-hal yang dikerjakan oleh manusia ataupun pada waktu itu Abraham, tetapi karena kasih dan kebaikan Tuhan yang berlimpah di dalam hidup Abraham, sehingga dia sehingga Tuhan
merasa hal itu untuk berkat yang diberikan kepada Abraham. Abraham menanggapi hal itu dengan iman. Ia percaya kepada Allah meskipun begitu banyak masalah dan kesulitan yang menghalangi mereka. Hal yang terjadi pada hari-hari ini lewat daripada gambaran yang dilalui oleh Abraham mungkin berbeza daripada hal yang dilalui oleh setiap pribadi kita. Tetapi firman Tuhan ini pada hari ini tidak ada perbezaan, tidak ada perubahan. Firman Tuhan yang sama sampai kepada setiap pribadi kita pada hari ini. Amsal pasal 16 ayat 20, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan di dalam Amsal memperingatkan saya secara pribadi. Memperhatikan firman-Nya sebagai pelita hidup adalah kunci keberhasilan untuk bertumbuh di dalam iman. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam Injil, kritik terhadap murid Yesus dan juga orang lain yang tidak percaya dilontarkan bukan karena mereka tidak memiliki ajaran kebenaran yang benar, melainkan karena mereka tidak percaya kepada kuasa Allah yang tampak dalam karya-karya Yesus. Dalam minggu lepas, hamba Tuhan menyampaikan tentang pembacaan di dalam Lukas tentang angin ribut taufan yang melanda muridnya pada waktu murid Yesus menyeberang ke seberang. Apa yang disampaikan lewat daripada kebenaran firman Tuhan ini bukan kritikan karena tidak ada ajaran kebenaran di dalam gereja pada hari ini, tetapi karena kita sebagai umatnya masih tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Saya menghadapi suatu kesulitan dalam kehidupan sepanjang hidup saya. Ada banyak hal yang saya pelajari. Namun pada hari ini saya sangat bersyukur karena saya oleh iman. Saya diajar, saya dibimbing, saya dibentuk di dalam gereja. Dan pada hari ini saya bersyukur karena dapat melaluinya, karena lewat daripada iman yang disampaikan kepada saya secara pribadi. Mereka yang percaya kepada kuasa Yesus akan merasakan kuasa itu sebagaimana dialami oleh Yairus yang putrinya dihidupkan kembali, dan oleh seorang perempuan yang sudah lama pendarahan menderita pendarahan. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan Markus ayat 5. Di dalam firman Tuhan Markus ayat 5, Markus ayat 5 hingga 21. Yesus membangkitkan Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya bacakan untuk kita bersama. Sesudah Yesus menyeberang lagi ke perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkur ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Lalu adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua apa yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, dan bahagian ini sangat menarik. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh daripada penyakitnya. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang dikeluarkan dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dalam situasi ini, dalam penglihatan ini, berbicara tentang sesuatu yang diandalkan oleh seorang wanita dalam kesembuhannya, untuk kesembuhan penyakitnya. Iman. Dia percaya kepada Tuhan, hanya asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Dan itu adalah iman. Kepercayaan wanita ini kepada Yesus. Dia mengandalkan seluruh hidupnya, menyerahkan seluruh imannya dan kehidupannya kepada Yesus untuk dia memperoleh kesembuhan. Dan kita lanjutkan di dalam ayat 30. Dan pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang dikeluarkan darinya. Lalu ia berpaling di tengah dan ia bertanya, siapa menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa menjamah jubahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atasnya, tampil dan tersungkur di hadapan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya pada perempuan itu, hai anakku, perhatikan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu menyelamatkan dan menyembuhkan penyakit pendarahan yang dialami oleh wanita tersebut. Dan hal ini membicara tentang iman. Mereka yang percaya kepada kuasa Yesus yang akan merasakan kuasa itu. Hanya orang percaya saja dapat merasakan. Ada 3 hal ataupun 3 esensi iman. Berbicara tentang iman. Yang pertama, iman adalah dasar. Dan yang kedua, iman adalah bukti. Dan yang ketiga, iman membuatkan kita mengerti. Iman adalah dasar. Dasar atau fondasi selalu menentukan hasil. Kenapa kita berbicara tentang dasar pada hari ini? Di dalam 2 Korintus ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 7 hingga 8. Sebab hidup kami adalah hidup yang karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Paulus mengatakan, yang berkata demikian, sebab hidup kami adalah karena hidup yang percaya, bukan karena melihat. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Dasar berbicara tentang fondasi. Sekiranya kita mahu membina satu gedung ataupun membina suatu bangunan yang 40 tingkat, berbeza dengan fondasi ataupun dasar yang kita bangun untuk membina gedung ataupun bangunan di tingkat 2. Kenapa harus dasar dan fondasi? Sangat penting di dalam kehidupan. Dasar, iman dikatakan dasar adalah karena iman itu harus menjadi dasar di dalam hidup kita. Saya berikan satu contoh untuk kita bersama. Karena itu di dalam Alkitab mengatakan bahwa orang yang baru bertobat
tidak digalakkan untuk melayani, tetapi mereka digalakkan untuk bertumbuh, melayani pekerjaan Tuhan seperti membaca firman Tuhan. Mereka lebih digalakkan untuk menghadiri kelas pemuridan seperti yang diadakan di SIB Victorious. Kami sebagai pemimpin sangat menitik beratkan hal ini dalam pemuridan. Kenapa? Walaupun kita bertahun-tahun menjadi orang percaya di dalam kehidupan kita, ada hal yang harus kita sentiasa bersedia belajar. Kita sentiasa mau belajar sesuatu untuk kita membangun iman kita, percaya kita, supaya kita terus tetap bertumbuh. Kalau kiranya bangunan dibangunkan 40 tingkat, berada di dasar yang tidak kukuh. Contohnya kalau kita mau membangun bangunan tingkat 40, kita bangunkan dasar dia dengan hanya sekadar batu bata saja, bukan piling, bukan masukan ya engineer kan, mungkin faham dan mengerti hal ini. Tapi satu hal yang saya mau menjadikan kita mengerti akan firman Tuhan ini, dasar kita harus kukuh. Karena itu kita bisa melalui kehidupan ini, melalui badai yang menerpa kita, dan fondasi kita pada hari ini memerlukan dasar yang kukuh. Kita memerlukan dasar iman yang teguh. Dasar menentukan suatu hasil, sedangkan bukti menyempurnakan hasil. Hal ini begini, kalau kiranya dasar iman kita tidak teguh, kita akan mengalami suatu hal yang sulit. Kita mampu kalah pada dunia. Kita tidak mampu mengalami, kita tidak mampu melalui hal ini dengan iman percaya kita. Maka karena itu, kalau seorang yang baru bertaubat tadi seperti yang saya katakan, kiranya mereka mahu melayani, mungkin kita merasakan pelayanan itu suatu hal yang sangat menyenangkan. Ya, pelayanan seperti pelayanan mimbar, musik, pelayanan sebagai penari rebana, ataupun apapun pelayanan yang akan diadakan, ataupun pelayanan yang dilakukan di gereja. Tetapi mungkin kita tidak pernah mengerti bahwa pelayanan itu juga adalah sebagai satu peperangan. Bukan saya menakut-nakutkan saudara dan saudari, tetapi pelayanan itu memang peperangan. Kenapa pelayanan peperangan? Karena melayani bukan sekadar rekreasi rohani. Sekali lagi saya katakan, bukan rekreasi rohani, tetapi pelayanan sebenarnya menuju kepada Tuhan, menuju kepada jiwa yang Tuhan ingin selamatkan. Kalau pelayanan bukan tujuan kepada jiwa, itu bukan pelayanan. Tetapi pelayanan itu adalah didasari dengan kasih. Karena itu saya mahu mentafsirkan pelayanan itu satu peperangan. Karena pelayanan itu tidak mudah. Pernahkah Anda kecewa pada waktu melayani? Pernahkah Anda kecewa atau merasakan rasa cabar, kecil hati, marah pada waktu pelayanan? Yes, pernah. Saya rasa mustahil mungkin orang yang tidak pernah merasa kecewa pada waktu pelayanan. Bahkan ada yang pindah gereja. Dan karena itu saya katakan bahwa dasar iman yang harus dibangun dengan teguh, yang harus dibangun dengan benar, harus menjadi dasar yang teguh bagi kita. Harus menjadi suatu priority bagi kita. Karena itu Paulus mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami mengalihkan dari tubuh ini untuk menatap kepada Tuhan. Artinya, kalau dasar kita kukuh menghadapi badai sebesar apapun, kita tetap tegak berdiri, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita secara pribadi. Jemaat yang dikasihi sekalian,
Sekali lagi kita memetik Amsal pasal 16 ayat 20. Sesiapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mengantar kepada pengenalan kita akan Allah dan kedekatan hubungan kita dengan Allah, serta kesatuan roh di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu orang yang baru bertaubat tidak dibenarkan melayani, agar dia bisa membangun hubungan dia dengan Allah lebih dalam, supaya pada waktu dia melayani, dia sudah dipersiapkan dengan dasar iman, dengan dasar firman, dengan hubungan dengan Tuhan yang lebih mendalam. Dan tidak ada kekecewaan dan tidak ada kepahitan yang akan dialami pada waktu pelayanannya nanti. Iman adalah bukti. Bukti menyempurnakan hasil. Saya mau menarik lagi hal di dalam membangun fondasi, dalam membangun dasar suatu bangunan. Dasar ataupun fondasi sesuatu hal yang tidak dilihat. Tetapi orang lebih peka dengan bangunan. Suatu hal yang sangat dilihat, yang senang ataupun mudah dilihat oleh mata kasar kita. Kita lihat menara KL, menara Kuala Lumpur, ataupun bangunan pejabat yang ada di tempat kita. Kita lihat bangunan itu sangat tinggi, 40 tingkat. Saya rasa Kementerian Wanita 40 tingkat. So kita lihat bentuk bangunan itu menarik. Tetapi jika fondasi ataupun dasar bangunan itu tidak teguh, tidak mustahil bangunan itu akan runtuh. Dan begitulah kehidupan kita, sekiranya dasar yang kita bangunkan tidak teguh lewat daripada firman Tuhan, dan tidak mustahil pada waktu kita menerpa ataupun badai menerpa hidup kita, kita akan goyah. Dasar yang teguh membuktikan kehidupan kita. Dasar yang teguh memberikan kita, menyatakan kehidupan kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Martin Luther mengatakan bahwa Alkitab harus kita percayai melebihi penglihatan, perasaan, pengertian. Alkitab sebagai firman Tuhan yang memiliki keutamaan melebihi mimpi-mimpi, tanda-tanda serta mujizat. Bukti dari bukti ini menyempurnakan hasil, karena kita mengerti bahwa bukan kita yang menyelesaikannya, melainkan Tuhan. Ada 6 catatan dasar yang salah yang saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Ada 6. Yang pertama, orang yang membangun hanya di atas dasar materi. Orang yang membangun di atas dasar materi. Kenapa dasar ini dikatakan salah? Karena ia tidak berfokus kepada iman. Karena ia tidak berfokus kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu yang memimpin kita kepada kebaikan, seperti yang dikatakan di dalam Amsal ayat 16-20 tadi. Terlalu memfokus kepada suatu hal yang materialistik akan membuatkan kita berasa goyah. Pada hari ini mungkin ada banyak hal yang memberi cabaran kepada kita. Ada orang yang dibuang kerja, dan itu akan pasti mengecewakan, dan itu juga akan menghalang kalau dia orang percaya ataupun iman yang tidak teguh. Mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang tidak benar. Yang kedua, dasar yang salah adalah yang dicari hanya hal-hal yang batiniah. Apakah hal yang batiniah itu adalah lebih kepada suatu hal yang mistik? Saya baru-baru ini membaca satu akbal harian Sarawak beberapa minggu yang lalu kalau tidak silap saya, yang menceritakan tentang kisah satu orang ataupun dua pasangan suami istri yang menghantar anaknya
untuk diubat oleh dukun. Dan karena anaknya itu berumur 12 tahun, kalau tidak silap saya pada pembacaan itu, berumur 12 tahun mengalami sakit yang tidak dikenal pasti. Mungkin penyakit mistik lah, suatu penyakit yang tidak dikenal pasti, dihantar ke hospital mungkin tidak sembuh. Dan suatu waktu, pada waktu itu mereka menghantar anak mereka pergi berjumpa dengan dukun. Tetapi pada saat waktu kemuncak perawatan yang dilakukan oleh dukun, anaknya dibawa ke tempat suatu yang tersembunyi, dan di sana mereka melihat dan mengetahui bahwa anak itu kemudian diperkosa tanpa kebenaran. Karena asumsi hati seorang ibu ini, kenapa anak dia dibawa ke tempat yang tersembunyi, dan merasa suatu hal yang pelik, lalu dia melihat anaknya telah diperkosa. Dan case itu masuk di dalam case jenayah. Dia berada di suatu tempat, yaitu di Sarawak, tidak perlu sebut. Dan hal itu menjadi suatu gambaran kepada saya. Yang dicari hanyalah hal-hal yang batinnya. Sangat menyedihkan situasi kalau kiranya begitu, terjadi yang begitu. Yang kedua, kebanggaan dan keyakinan. Yang ketiga, dasar yang salah adalah kebanggaan dan keyakinan diri. Kebanggaan dan keyakinan diri ini adalah menjelaskan tentang overconfident. Kalau pada waktu mengerjakan sesuatu, dia merasakan lebih sempurna adalah dia. Yang mengerjakan sesuatu, yang merasakan lebih bagus dan terbaik adalah dia. Dan hal ini akan memberikan kecenderungan membangun dasar hidup yang sombong, hidup yang egois. Dan ini sangat bahaya, karena pada suatu saatnya nanti dia tidak boleh ditegur, karena sayalah yang lebih baik dan sayalah yang lebih mengerti. Dan ini adalah dasar yang salah. Yang keempat, impian sia-sia. Kenapa harus berimpian sia-sia? Mengimpikan sesuatu yang tidak didasari oleh firman Tuhan, ataupun lebih kepada keinginan nafsu, itu bisa membawa kebinasaan. Dan juga janji sesama manusia, yang kelima, juga adalah menjadi dasar catatan yang salah. Kenapa janji sesama manusia itu tidak boleh dipercayai ataupun tidak boleh diandalkan? Kalau pada hari ini kalian berjanji dengan seseorang dan merasakan kekecewaan, itu pasti akan membubuh kepahitan di dalam kehidupan kita. Tetapi lepaskanlah pengertian, pengampunan, agar kita dapat melalui kehidupan itu, agar kita dapat melalui perkara ini. Kita tidak harus berjanji, kita jangan berjanji, kita jangan menaburkan janji, karena kekuasaan bukan milik kita. Karena kekuasaan itu yang saya bawakan masukkan di sini. Kalau kita berjanji pada hari esok, saya berjanji akan berjumpa dengan kamu. Dan kalau esok tidak ada, dan kalau esok tiada, bagaimana janji itu? Apakah kita menuntut janji itu kembali? Memang tidak. Dan yang terakhir, dasar pada hari ini yang saya ingin sampaikan adalah perjuangan diri. Ada banyak hal yang kita rasai dan ada banyak hal yang kita lalui. Perjuangan diri. Di dalam pengkhotbah yang menyampaikan janganlah menjaring angin, karena menjaring angin itu sia-sia. Perjuangan diri adalah perjuangan yang tidak di-share ataupun tidak dikongsikan kepada orang lain untuk kita memperoleh sesuatu, dan itu juga hanya sia-sia. Kenapa dia sia-sia? Karena kalau kita memperjuangkan diri,
kita lebih fokus kepada kekuatan diri dan tidak bersandar dengan Tuhan. Dan hal itu bisa akan membuatkan kita emosi yang tidak stabil. Saya percaya kalau pada hari ini kita mengerti akan firman Tuhan pada hari ini, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini membawa beberapa hal untuk kita mengerti ataupun disimpulkan untuk mengerti sebelum kita lebih lanjut di dalam pembelajaran firman Tuhan yang akan datang. Hal yang pertama yang saya sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi adalah tentang esensi iman. Kita ada 3 esensi iman. Yang pertama, iman itu adalah dasar. Yang kedua, iman itu adalah bukti. Dan yang ketiga, iman itu membuat kita mengerti. Dan apa yang saya mengerti tentang Tuhan, karena saya mengerti Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah janjinya adalah ya dan amin. Saya percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya mengerti juga bahwa hidup saya dan hidup saudara adalah berarti, berharga bagi Tuhan. Dan saya juga sampaikan tentang 6 dasar yang salah. 6 dasar kebenaran iman yang salah. Yang pertama, orang yang membangun hanya di atas dasar materi. Yang kedua, orang yang hanya mencari hal batinnya. Yang ketiga, kebanggaan dan keyakinan diri, overconfident. Dan yang keempat, impian yang sia-sia, ataupun di dalam bahasa Indonya adalah impian muluk-muluk. Janji sesama manusia dan perjuangan diri. Mari kita tetap memfokus kepada firman Tuhan pada hari ini. Ada banyak hal dan kesulitan dan pergumulan yang kita lalui di dalam hidup kita. Firman Tuhan hanya berharga bila kita dapat meresponinya dengan benar. Dari awal hingga akhir, firman Tuhan dibicarakan hanya berarti pada waktu kita meresponinya dengan benar. Bekarlah firman Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Dan pada tahun ini dan pada bulan ini, tema kita adalah hidup di dalam iman. Pada suatu kita hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya, di situ kita melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketaatan adalah kunci iman. Saya mengakhiri ini dengan satu pembacaan firman Tuhan yang diambil daripada Galatia. Mari kita bacakan firman Tuhan yang diambil daripada Galatia. Galatia pasal 3 ayat 23 pasal 3 ayat 23 hingga 29. Mari kita bacakan bersama ataupun bacakan dengan suara kedengaran dimanapun kita berada. Kita istiharkan firman Tuhan ini agar firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai kepada Kristus Yesus, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Iman membenarkan kita. Iman melepaskan kita daripada hukum Taurat melalui Yesus Kristus.
Maka Yesus Kristus adalah kunci iman. Percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan setia di dalam panggilannya. Sebagai penutup, saya mendorong agar kita bersama bertumbuh dan belajar dan menyimpan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan ini Tuhan untuk belajar tentang 3 hal berkenaan tentang iman, yaitu iman sebagai dasar kehidupan kami, iman juga sebagai bukti harus kami berada di dalam Engkau, dan bukti itu menyempurnakan hasil, yaitu hasil bagaimana dan siapa kami percaya, dan hidup lewat daripada hidup kami yang menjadi berkat kepada orang lain. Iman juga membuatkan kami mengerti akan kasih dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami belajar juga Tuhan tentang 6 dasar yang salah yang tidak harus kami lakukan. Pimpin kami Tuhan karena kasih-Mu Tuhan yang membenarkan kami, karena iman kami Tuhan harus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai kebenaran dan benih yang tumbuh subur di dalam hidup kami Tuhan. Dan biar kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu Tuhan yang menjadi terang dan pelita hidup kami Tuhan. Pimpin hati kami agar kami mengerti sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu yang telah memberikan kami hal-hal yang baru. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, dan minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi berkenaan tentang beberapa dasar ataupun bagaimana ciri-ciri iman yang dapat menjadi dasar dan bukti. Jumpa di minggu hadapan. Baik.